menanggapi yang Bapak sampaikan tadi, sekarang lebih lamaan mana nih Pak? Karena kan saya katakan tadi kita nggak bisa stop yang namanya perkembangan IT ini. Membuat aturannya di Undang-Undang ITE hanya dengan merubah beberapa pasal saja sehingga kepastian hukum itu ada di masyarakat. Dengan menunggu KUHP yang begitu banyak yang dibahas di KUHP ini. Saya nggak tahu jadinya setahun revisi ini, 2 tahunkah revisi KUHP ini. Apa nggak baiknya kita punya aturan dulu nih. Sekarang ini yang bisa memang hanya merevisi beberapa pasal, tapi di masyarakat itu ada kepastian hukum Pak. Saya mau nanya sekarang sama Bapak. Apakah harus menunggu KUHP itu yang kita juga nggak tahu kapan jadinya nih revisi ini. Terima kasih. Ada aturannya sekarang Bu KUHP yang berlaku. Pas KUHP berlaku dengan, saya bilang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di 2012 ada kasus didakwa dengan KUHP menggunakan sarana elektronik SMS. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya bisa dan ada aturannya. Kalau dibilang nggak ada aturannya, mari kita lihat kasus-kasus sebelum 2008. Di seluruh pengadilan di Indonesia ada beberapa kasus yang menggunakan internet. Khususnya kalau kita bicara soal penghinaan, itu diadili, didakwa, dan diputus dengan KUHP. Jadi kalau persoalan ada atau tidak ada aturan, saya pikir ada. Dan saya yakin komitmen teman-teman di Komisi 3 yang rancangan KUHP, yang sedang membahas rancangan KUHP, mereka berkomitmen untuk bersama-sama pemerintah menyelesaikan ini sebelum dalam waktu 2 tahun. Dan ini memang di draftnya pemerintah sudah jelas juga bahwa tetap ada, hanya mengacu kepada KUHP begitu ya, belum ada penghapusan. Pak Doni. Saya singkat saja. Kalau tadi saya sependapat di banyak hal, misalnya ada keluarga, demokrasi keluarga, bagaimana keluarga berdemokrasi, kemudian ada potensi anak kita dan seterusnya. Mari kita melihat seperti ini. Sekarang internet didorong sampai ke daerah-daerah, ke desa-desa. Luar biasa sekali pemerintah kita sekarang sampai mendorong ada program pemerintah sampai ke desa-desa. Semua sekarang koneksi ke internet. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa kita ada 88,1 juta pengguna internet di mana 70%-nya adalah digital native. Siap. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu pernah tahu bahwa ada program sistematis untuk digital literasi kepada mereka? Masuk ke sekolah-sekolah, campaigns bahwa ini boleh dilakukan, ini tidak, ini mana yang namanya, misalnya saya mengetweet, mohon maaf Ibu Mutia lebay, apakah kemudian itu belum tentu penghinaan atau tidak itu menjadi perdebatan, tetapi di banyak kasus hanya kata lebay saja seorang ibu harus ditahan. Nah, tantangannya adalah jika ini tidak direvisi sebagaimana mestinya, maka bersiaplah anak-anak kita yang pakai internet sekarang usia SMP, SMA, sekian tahun lagi mereka lah yang kemudian akan menjadi 2 hal. Yang tanpa sengaja melakukan pencemaran nama baik karena dia tidak tahu bahwa alat yang digunakan itu adalah bisa begini begitu, atau dia yang menjadi kena. Jadi seperti kita kalau mau di jalan besar, ada lampu lalu lintas nggak ada kelihatan, nggak boleh belok kanan, tiba-tiba di ujung ada oknum keamanan, Anda nggak boleh belok, Anda kena denda. Undang-undang ITE khususnya pasal 27 itu seperti itu. Internet kita dorong semua boleh pakai segala macam, ada nggak edukasinya? Nol Bapak Ibu. Yang ada teman-teman melalui program macam-macam lah untuk internet sehat dan segala macam. Sehingga jangan khawatir, ini tidak diubah, tidak direvisi segala macam, tidak apa-apa. Tapi jangan khawatir nanti 2-3 tahun lagi ini akan semakin merebak sampai kasus, cuman ngomong gitu kena, dan akan kena di anak kita sendiri dan di keluarga kita sendiri. Jadi mohon maaf, ini apa namanya, saya semangat sekali karena memang perdebatannya menarik dan ini terkait dengan keselamatan anak kita juga sendiri nanti, entah dia cukupan. Saya pikir begini, kita akan terus berdebat seperti itu juga. Hidup ini tidak hanya urusan IT, begitu, urusan moral, para kiai, ustadz, itu juga di sana harus ada, sampai orang langsung mengatakan, tadi contoh Ibu Mutia lebay, itu menurut hemat saya juga moral yang bersangkutan juga asal tidak begitu saja.
prinsipnya kalau negara juga menjadikan rakyat itu memiliki moral yang baik, dedikasi yang baik, mungkin tidak akan pernah ada masalah. Saya kira begitu. Saya kira lebih baik kita selesai saja ya, tidak usah berlarut-larut lagi karena akan terus. Dan kita belum masuk kepada tahap untuk diskusi, perdebatan, mengambil keputusan. Jadi ini baru masukan saja dalam konteks narasumber. Terima kasih Bu. Saya cuma mengatakan satu hal bahwa Undang-Undang ITE ini sebenarnya konteksnya untuk perdagangan e-commerce. Jadi ini analoginya seperti kita punya mobil Alphard tapi kita gunakan untuk masukkan sayur, mengangkut semen dan sebagainya. Ini sayang sekali. Kegalauan atau keprihatinan Bapak Ibu kami sama. Nah ini mesti diatur oleh undang-undang yang lain. Itu saja. Jadi kembalikan ITE ini pada e-commerce. Untuk soal penyadapan, soal penghinaan itu mesti diatur oleh undang-undang yang lain. Terima kasih, alhamdulillah kita hari ini selesai rapat dengar pendapat umum terkait revisi Undang-Undang ITE. Kawan-kawan sekali lagi bahwa suara-suara yang hadir adalah keberagaman pendapat kami karena tentu ketika kita bicara kebebasan manusia dan memperjuangkan kebebasan berekspresi, kita harus juga memproteksi kebebasan manusia-manusia atau individu-individu lainnya. Sehingga memang ketika kita bicara ini dalam revisi Undang-Undang ITE akan menjadi sangat ketat dan sangat mendalam perdebatannya. Tapi bahwa rapat hari ini adalah juga bentuk komitmen kami dari Komisi 1 untuk mendengar apa masukan dari teman-teman pakar dan akademisi karena kita punya semangat yang sama saya rasa hanya tinggal nanti produk akhirnya perlu perdebatan atau pembahasan lebih lanjut mengenai pasal per pasal yang tadi masih ada catatan. Saya rasa saya tutup di sini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.